Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita kembali berjumpa. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Masih ingat pelajaran kalian di kelas 5? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi dan volume. Ya, masih kalian ingat ya tentunya bahwa bangun ruang itu disebut juga bangun 3 dimensi. Kenapa demikian? Karena bangun ruang memiliki 3 unsur, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Apa yang dimaksud sisi pada bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berbentuk bidang. Kita lihat di sini, masih ingat pelajaran kelas 5? Bangun ruang adalah bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa bidang. Ya, di sini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian tadi bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi karena mempunyai unsur sisi, rusuk, dan sudut, ya. Sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rusuk? Setelah kita tahu sisi, apa yang dimaksud dengan rusuk? Perhatikan, rusuk adalah pertemuan 2 sisi. Pertemuan 2 sisi, dalam hal ini sisinya berbentuk bidang. Jadi kalau di sini sisi, ini sisi, maka inilah rusuk. Kalau di sini sisi, ini juga rusuk. Kalau misalnya di sini sisi dan di sini sisi, ini rusuk. Sekali lagi, rusuk adalah pertemuan 2 sisi atau 2 bidang pada bangun ruang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah pertemuan paling sedikit 3 rusuk. Jadi kalau di sini ada rusuk 1, 2, 3, dia bertemu di sini, maka ini adalah sudut. 1, 2, 3, ini adalah sudut. 1, 2, 3, ini adalah sudut. Akan lain halnya jika, coba perhatikan di sini. Di sini ada bangun ruang yang tidak memiliki tutup, ya, yang tidak ada tutupnya. Begini, maka ini yang di sebelah, yang di sini ini tidak dinamakan rusuk. Kenapa? Karena ini bukan sisi. Rusuk adalah pertemuan 2 sisi. Kalau begitu, ketika ini tidak rusuk, ini bukan rusuk, maka yang di sini bukan sudut. Jadi sekali lagi kita tekankan, sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk adalah pertemuan 2 sisi. Sudut adalah pertemuan paling sedikit 3 rusuk. Paham ya? Baik. Ada berapa macam bangun ruang yang sudah kita pelajari pada saat kelas 5, pada waktu kelas 5? Ya, kita sudah belajar tentang kubus, balok, ada lagi? Tabung, ya. Kita lanjutkan lagi bahwa bangun ruang tidak hanya kubus, balok, tetapi ada yang namanya tabung, itu juga bangun ruang, prisma bangun ruang, limas bangun ruang. Semua bangun yang mempunyai volume atau isi, semua bangun yang mempunyai terdiri dari sisi, semua bangun yang terdiri dari sisi, sudut, dan rusuk, maka disebut bangun ruang. Bermacam-macam bangun ruang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bangun ruang prisma. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang prisma?
Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi yang sama dan kongruen. Mempunyai dua sisi yang sama dan kongruen. Maksudnya apa? Sama dan sebangun. Sama ukurannya dan sama bentuknya. Misalnya di sini ada prisma segitiga, maka dia mempunyai dua bangun segitiga yang sama ukurannya dan sebangun juga. Sama dan sebangun. Di sini kita sebut alas dan atap. Balok misalnya. Balok juga termasuk bangun prisma segi empat karena dia memiliki dua sisi yang sama dan sebangun, dua sisi yang kongruen dalam bentuk segi empat. Prisma segi lima, maka dia pasti memiliki dua bangun segi lima yang sama ukurannya. Prisma segi enam, prisma segi tujuh, dan prisma segi 1000 misalnya. Nah, jadi sekali lagi prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua bidang atau dua sisi yang sama dan sebangun, dua sisi yang kongruen. Nah, kita lihat di sini tadi bangun ruang itu adalah bangun yang mempunyai sisi, mempunyai rusuk dan mempunyai titik sudut. Kita lihat di sini bangun prisma segitiga. Kita sebut di sini karena ada dua sisi yang sama dan berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, prisma segi empat. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segi lima, prisma segi lima, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, prisma segitiga, maka dia memiliki tiga sisi tegak. Tiga sisi tegak. Ini satu sisi depan, kemudian dua, kemudian tiga. Nah, ini berarti mempunyai tiga sisi tegak. Berapakah jumlah sisinya? Sisi tegaknya 3 ditambah alas dan tutup. Jadi jumlah sisinya ada 5. Berapa jumlah sudutnya? Kita lihat 3 rusuk. 1, 2, 3 ini masuk. Sudut, 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 sudut. Berarti ada 6 titik sudut. Berapakah rusuknya? Kita lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Prisma segi 4. Sudah ya kemarin waktu kelas 5. Banyaknya sisi tegak segi 4 berarti ada 4. Berapakah jumlah sisinya? 4 ditambah alas dan tutup 6. Berapakah sudutnya? Sudah juga kita ketahui ada 8. Berapa rusuknya? Rusuk prisma segi 4 balok dan kubus sama 12. Segi 5 sekarang. Sisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sisinya tambah alas dan tutup 7. Jumlah sudutnya di bawah ini 5, di atas 5, jadi 10. Jumlah rusuknya 1, 2, 3, 4, 5 tambah 5 tambah 5, 15. Begitu. Bagaimana dengan prisma segi 6? Berarti sisi tegaknya 6. Berapa jumlah sisinya? Tambah alas dan tutup 8. Berapa titik sudutnya? Bawah 6, atas 6, 12. Berapa rusuknya? 6, 6 tambah yang tegak 6, 18. Loh, polanya ternyata bisa kita lihat di sini. Kalau prismanya itu segi 1000
atau segi 500 atau segi sekian. Sebut saja prisma segi N. Maka banyaknya sisi tegak, maka banyaknya sisi tegak adalah N. Jumlah sisinya berapa? N ditambah atas dan bawah, alas dan tutup, berarti jumlah sisinya N plus 2. N ditambah alas dan tutup. Berapakah jumlah sudutnya? Sudut bawah N. Berapa jumlah sudutnya? Sudut bawah N, sudut atas N, berarti 2 kali N. Kalau rusuknya? Alas, tutup, kemudian samping. Ada 3, berarti 3 kali N. Begitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan langsung cepat. Segi 8. Berapa jumlah sudutnya? N kali 2. 8 kali 2, 16. Berapa jumlah rusuknya? N kali 3. 8 kali 3, 24. Berapa sisi tegaknya? 8. Berapa jumlah sisinya? 8 tambah 2, 10. Jadi langsung cepat ya. Antara sisi tegak, jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah rusuk. Untuk selanjutnya, kalau kita mau membuat prisma, segi 3, prisma segi 4, segi 5, dan seterusnya, kita tentunya harus paham betul dengan jaring-jaring prisma, sehingga kita bisa mengetahui luas permukaannya, kemudian bisa membuatnya menggunakan karton atau bahan-bahan yang lain.